Coba bayangkan, kalau Anda sudah all out, melakukan apapun, bahkan nekat melanggar aturan, tapi hasilnya tidak memuaskan. Apakah Anda panik? Pasti panik dong. Anda sudah melangkah sangat jauh dengan resiko dan bahaya yang luar biasa. Ketika hasilnya mengecewakan, Anda pasti panik. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seward. Usai debat ketiga antar capres pada hari Minggu, mulai muncul data-data tentang sentimen terhadap ketiga capres. Kalau kalian menyimak debat capres sampai selesai, tentu sudah bisa ditebak siapa yang kalah paling telak di debat itu. Litbang Kompas merilis hasil survei terkait debat ketiga ini. Hasilnya adalah Ganjar keluar sebagai pemenang. 79,7% puas dengan penampilan Ganjar di debat ketiga. Hanya 18,8% yang tidak puas dan 1,5% menjawab tidak tahu. Untuk Anies, 71,4% puas, 26,3% tidak puas dan 2,3% menjawab tidak tahu. Sedangkan Prabowo yang puas hanya 48,9% saja. Yang tidak puas mencapai 50,4% dan ada 0,7% yang menjawab tidak tahu. Bisa dilihat, yang tidak puas terhadap penampilan Prabowo jauh lebih banyak ketimbang yang puas. Ini karena Prabowo diserang oleh Anies, tapi dia tidak sanggup menahan emosi. Prabowo terlalu reaktif dan keluar dari jalur sehingga penampilannya mengecewakan. Anies seolah tahu kelemahan Prabowo dengan cara memancing emosi dia. Anies berhasil, Prabowo hancur. Tema tentang pertahanan dan keamanan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Prabowo. Untuk Ganjar, yang puas dengan penampilannya sangat tinggi, hampir 80%. Ini karena Ganjar tidak ikut dalam perseteruan antara Anies dan Prabowo. Ganjar tetap low profile, tetap berpikir jernih dan fokus pada debat. Ganjar juga paling sportif dan tidak membabi buta seperti Anies. Dan ada lagi data lain dari Kata Data yang mengolah data dari Twitter dan Instagram. Hasilnya lagi-lagi Ganjar yang mendapatkan sentimen positif paling tinggi, yaitu 78,97%. Sedangkan Anies mendapatkan 52,97%. Dan Prabowo cuma mendapatkan 48,94%. Untuk sentimen negatif, Ganjar yang dapat paling kecil, cuma 6,13%. Anies mendapatkan 23,45% dan Prabowo 25,71%. Lagi-lagi Prabowo paling hancur nilainya. Ini artinya mayoritas sepakat Prabowo tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Gemoy itu cuma topeng. Aslinya dia gampang emosi dan mudah marah. Orang-orang sudah paham kalau sampai Prabowo menjadi presiden, lalu ada masalah besar, kemungkinan akan diselesaikan dengan marah-marah atau mungkin gebrak meja. Angka-angka dalam survei ini membuat kubu Prabowo Gibran sangat panik. Ada beberapa yang kelihatan sangat jelas. Misalnya Jokowi yang tiba-tiba komentar soal debat ketiga. Jokowi bahkan meminta supaya format debat Pilpres 2024 dievaluasi lagi. Dia bilang debat ketiga tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal. Menurut dia, tidak masalah kalau mau menyerang kebijakan atau visi misi capres, asalkan jangan menyerang karena motif personal. Saya sebenarnya agak bingung dengan ucapan Jokowi ini. Menyerang secara personal itu kriterianya seperti apa? Menurut saya, tidak ada yang menyerang pribadi dalam acara debat itu. Menyerang pribadi itu misalnya, kalau menurut saya, misalnya menyindir kenapa Prabowo cerai dan sampai sekarang tidak menikah. Nah, itu baru namanya menyerang personal. Lagi pula rasanya aneh kalau presiden ikut campur urusan KPU dan mengomentari debat. Padahal di Pilpres 2019 saat debat, Jokowi juga pernah melakukan hal yang sama saat debat. Jokowi bicara tentang kepemilikan tanah Prabowo.
Jokowi saat itu mengatakan Prabowo punya lahan seluas 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar di Aceh. Saat itu tim ses Prabowo Sandiaga protes dan meminta Jokowi tidak menyinggung ranah personal Prabowo. Tindakan Jokowi ini mereka anggap sebagai provokasi dan menyerang secara personal. Dan bedanya sekarang ini, Anies akan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap fitnah soal kepemilikan 340.000 hektar lahan. Jadi bisa kalian bayangkan betapa blendernya kubu paslon 02. Jokowi seperti ketakutan karena Prabowo mendapatkan sentimen negatif. Jokowi khawatir dengan anaknya. Gibran akan terkena dampak jika Prabowo ketahuan bobroknya. Jokowi punya kepentingan politik terkait Gibran. Tidak ada yang mau percaya jika Jokowi netral. Orang tua pasti akan sayang anak. Tidak mungkin membiarkan Gibran mendapatkan masalah. Selain itu, di media sosial ada semacam gerakan untuk mengungkapkan kesedihan terhadap apa yang dialami Prabowo saat debat. Ada yang menangis karena tidak rela Prabowo diserang habis-habisan. Ada yang menangis, ada yang galau, ada yang marah. Bahkan ada yang menjilat dan memuji Prabowo. Mereka bilang meskipun diserang, Prabowo tidak membalas dan tetap tenang. Prabowo dipuji karena tidak membalas balik. Mereka juga bilang dua capres lain sangat jahat menyerang Prabowo. Dan Prabowo tetap tidak membalas. Gerakan-gerakan ini sepertinya sudah terstruktur dan direncanakan. Kubu sebelah tahu Prabowo hancur-hancuran di debat. Sehingga terpaksa mengerahkan buzzer atau massa untuk membalikkan narasi. Prabowo dibilang sangat hebat, tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk terlihat unggul. Kalau kalian mual atau mungkin mau muntah, saya bisa maklumi. Mungkin kalian merasa jijik, menurut saya wajar-wajar aja. Prabowo itu terbukti tidak bisa bekerja, cuma bisa joget dan marah. Sebagai menteri, dia juga tidak banyak prestasi selain boros anggaran. Hanya satu yang saya khawatirkan dari situasi ini, yaitu akan ada tindakan yang sangat nekat dari beberapa pihak. Coba ingat-ingat lagi, saat Mahkamah Konstitusi melakukan hal paling memalukan saat meloloskan aturan yang memudahkan Gibran menjadi cawapres. Konstitusi diobrak-abrik. Mereka yang terlibat sudah terlalu nekat. Mereka tahu resikonya. Mereka sudah melangkah terlalu jauh dan melenceng. Tapi sampai saat ini hasilnya kurang memuaskan. Apa yang mereka lakukan ternyata mendapatkan sentimen negatif yang masif. Coba bayangkan, kalau Anda sudah all out, melakukan apapun, bahkan nekat melanggar aturan, tapi hasilnya tidak memuaskan. Apakah Anda panik? Pasti panik dong. Anda sudah melangkah sangat jauh dengan resiko dan bahaya yang luar biasa. Ketika hasilnya mengecewakan, Anda pasti panik dan kadang bakal nekat melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Ini yang saya khawatirkan. Akan ada manuver-manuver politik yang lebih gila demi menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Takutnya mereka bakal menghalalkan segala cara untuk menang. Pilpres kali ini benar-benar harus dikawal dengan sangat ketat. Potensi kecurangan sangat besar. Ada pihak yang sedang panik dan berusaha menang apapun caranya. Kita harus melawan. Kalau diam saja, sama saja mengaku kalah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.